Di pinggir sungai yang mengalir tenang, berada kebun indah dengan bunga-bunga yang mekar sempurna, dan pohon-pohon yang rindang. Cahaya matahari menerobos dedaunan, menciptakan sebuah lukisan alam yang mempesona. Di kebun itulah, Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh takdir, setelah terpisah lama sejak diturunkan dari surga. Nabi Adam menatap wajah Hawa dan berkata, "Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah. Sungguh, dia tidak menciptakan ini semua sia-sia." Hawa membalas tatapan Adam, "Ya, segala puji hanya bagi Allah, dialah yang maha pencipta terbaik." Tak lama kemudian, malaikat Jibril datang menemui mereka. "Salamun alaikum," sapa Jibril. "Waalaikumsalam," balas Adam dan Hawa serempak. Jibril menyerahkan pesan dari Allah, menyitir firman-Nya dari surah Ali Imran ayat 191, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Janganlah kalian lupa berzikir dan bersyukur atas segala yang telah diciptakan Allah," tambah Jibril sebelum pergi. Beberapa hari berlalu, kebun itu semakin meriah dengan suara burung-burung yang berkicau dan serangga yang berdengung. Suatu siang, sepasang mata hijau tajam memerhatikan dari balik semak-semak. Seekor kucing berbulu abu-abu muncul dari persembunyiannya dan mendekati Nabi Adam dan Hawa. Hawa pertama kali melihatnya dan berkata, "Lihat Adam, ada kucing kecil di sana, apakah kita boleh merawatnya?" Nabi Adam tersenyum, "Jika dia mau bergabung dengan kita, mengapa tidak? Bukankah semua makhluk ini adalah bagian dari alam yang indah yang Allah ciptakan?" Kucing itu, yang mereka beri nama Kitun, mendekat dan merasa nyaman di pangkuan Hawa. "Sepertinya dia suka dengan kita," kata Hawa sambil membelai bulu Kitun yang lembut. "Alhamdulillah," Adam menyahut. "Mari kita angkat dia sebagai anggota keluarga kita, dan belajar hikmah yang mungkin bisa diajarkannya kepada kita." Dan begitulah Kitun menjadi bagian dari keluarga Nabi Adam dan Hawa, tanpa mereka sadari bahwa kehadiran kucing kecil ini adalah rencana dari Allah, yang akan mengajarkan mereka banyak pelajaran berharga. Suatu hari, angin berhembus kencang, menandakan sesuatu yang tidak biasa. Nabi Adam sedang memetik buah dari pohon, sementara Hawa dan Kitun sedang duduk di bawah pohon, menikmati suasana. Tiba-tiba, Kitun merasakan sesuatu, dan telinganya berdiri tegak. Dari celah-celah batu, seekor ular berbisa muncul, mengancam keharmonisan yang selama ini mereka rasakan. "Mau kemana ular jahat?" Nabi Adam berteriak, sambil memegang sebuah tongkat yang ia gunakan untuk memetik buah. Sebelum Adam belum sempat melakukan apa-apa, Kitun langsung berlari dengan cepat, dan berdiri di antara ular dan keluarganya. Dengan cakarnya yang tajam dan gerakan yang gesit, ia berhasil mengintimidasi ular itu dengan gertakan, dan berhasil mengusir si ular tanpa melukainya. Hawa menarik nafas lega, "Subhanallah Kitun, kamu benar-benar berani." Nabi Adam mengangkat Kitun dan memeluknya, "Allahu Akbar, ternyata keberanian bisa datang dari tempat yang paling tidak kita duga." Beberapa hari setelah insiden ular tersebut, Nabi Adam dan Hawa menemukan sesuatu yang mengherankan. Mereka melihat Kitun sedang mengubur sesuatu dengan tanah di sebuah sudut kebun. "Apa yang sedang dia lakukan?" tanya Hawa. "Sepertinya dia sedang mengubur sesuatu," jawab Adam sambil mendekati Kitun, dan menyadari bahwa itu adalah kotoran dari Kitun sendiri. Hawa berkata, "Masya Allah, ini sangat menarik. Aku belum pernah melihat hewan yang melakukan ini. Mungkin ini adalah salah satu hikmah yang bisa kita pelajari dari Kitun, yaitu kebersihan dan menjaga lingkungan sekitar kita," kata Nabi Adam menimpali Hawa. Bulan-bulan berlalu, dan Kitun melahirkan beberapa ekor anak kucing. Ia merawat mereka dengan kasih sayang yang luar biasa, dan selalu memindahkannya ke tempat yang aman untuk menghindari pemangsa. Nabi Adam dan Hawa terkesima melihat ini. Lihatlah Hawa, betapa ia merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan kehati-hatian. Kita bisa banyak belajar dari Kitun. Hawa membalas, "Ya, memang dia mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan." Dari tindakan-tindakan Kitun, Nabi Adam dan Hawa memahami lebih dalam tentang konsep kasih sayang, keberanian, dan kebersihan, nilai-nilai yang menjadi amanah dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan melalui setiap ajaran ini, mereka semakin mengenal kebesaran Allah dan hikmah di balik setiap ciptaannya.
Suatu malam, Nabi Adam mendapat mimpi yang begitu jelas, seolah-olah itu adalah kenyataan. Dalam mimpinya, ia berbicara dengan Allah yang memberikan wahyu kepadanya tentang Kitun dan keturunannya. Suara dalam mimpi itu terdengar, dia dan keturunannya akan selalu ada di samping manusia, membantu mereka dalam berbagai cara, menjadi teman yang setia, menjadi penghibur, dan mengajarkan nilai-nilai penting. Nabi Adam terbangun dan merasa sangat bersemangat memanggil Hawa, "Hawa, aku bermimpi tentang Kitun, dan apa yang akan terjadi pada keturunannya. Mereka akan banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan manusia." "Alhamdulillah," jawab Hawa, "itu adalah tanda yang baik." Bulan-bulan berikutnya tidak semudah sebelumnya. Kebun yang dulu subur dan penuh kehidupan mulai mengalami kekeringan. Beberapa tumbuhan mulai layu, dan hewan-hewan lain mulai meninggalkan kebun. "Sungguh ini ujian yang berat," gumam Nabi Adam. Namun, Kitun tetap setia kepada mereka. Bahkan pada suatu hari, kucing itu berhasil menemukan sumber air tersembunyi di balik bebatuan. Hawa berkata, "Subhanallah, ini adalah mukjizat. Sepertinya Kitun tahu kita membutuhkan air. Semua ini adalah rencana Allah. Dia memberikan kita ujian, tetapi juga solusinya," ujar Nabi Adam. Suatu hari, Kitun tampak lesu, dan akhirnya menutup mata untuk selamanya. Nabi Adam dan Hawa merasa sedih, tetapi mereka tahu bahwa setiap makhluk yang dilahirkan pasti akan menghadapi kematian. Malaikat Jibril datang lagi. Allah mengatakan, "Sebaiknya kamu mengubur Kitun dengan cara yang layak." "Mengubur?" tanya Nabi Adam. "Iya," kata Jibril, "itu adalah tanda penghormatan dan kasih sayang, serta sebuah pelajaran tentang siklus kehidupan dan kematian yang Allah tentukan." Nabi Adam mengubur Kitun di sebuah sudut kebun, tempat yang seringkali menjadi tempat bermain dan istirahatnya. Setelah kepergian Kitun, Nabi Adam dan Hawa sering berenung. Nabi Adam sambil menahan air mata berkata kepada Hawa, dia telah mengajarkan kita banyak hal, dari keberanian, kebersihan, kasih sayang, hingga berbagai hikmah lainnya. Hawa menambahkan, ya, Kitun mungkin telah pergi, tetapi ajaran dan hikmah yang dia berikan akan selalu tetap dalam hati kita. Mereka berdua menatap ke langit, memikirkan firman Allah yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril. Sekali lagi mereka menyadari betapa tiap ciptaan memiliki tujuan dan hikmah, dan bagaimana interaksi antara manusia dan hewan bisa menjadi sumber pelajaran yang berharga. Alhamdulillah, ujar mereka berdua, mengakhiri kisah ini dengan hati yang penuh syukur. Dan begitulah, kisah tentang awal mula kucing bersahabat dengan manusia menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan tentang keberanian, kasih sayang, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya, sebagai bentuk amanah dari Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.